Kembali lagi bersama saya di channel film India Silokadiri. Di video kali ini saya akan bahas film yang dibintangi oleh Hrithik Roshan, di mana film ini adalah sequel dari film sebelumnya. Diceritakan seorang seniman jenius asal India melakukan berbagai pencurian spektakuler di seluruh dunia. Aksi-aksinya yang lihai dan sulit dilacak membuat polisi kewalahan. Bagaimana keseruan film India ini? Mari masuk ke alur cerita filmnya. Sebuah kereta api sedang melaju di tengah gurun pasir. Di dalamnya ada seorang nenek yang sedang bermain dengan kedua cucunya. Bisa kita lihat nenek itu membawa mahkota antik yang tak ternilai harganya. Di saat mereka bermain, kedua pengawal heran karena baru saja dia masuk ke ruangan. Tapi tiba-tiba nenek itu sudah ada di luar. Dan ketika dibuka, mahkota itu sudah hilang bersama sebuah lambang A yang ditinggalkan. Dan inilah pelaku pencurian bernama Mr. A, dengan sempurna menyamar menjadi si nenek. Kemudian di lain tempat sekelompok mafia terkejut dengan suara motor yang tiba-tiba datang dengan aksi terbangnya. Dan dia adalah Ali yang sedang bertransaksi narkoboy dengan mereka. Si mafia mengetahui kalau Ali telah bekerja untuk polisi. Namun dengan pedenya dia membantah kalau dirinya adalah mafia dan bukanlah polisi. Tapi Ali ceroboh karena KTP-nya terjatuh. Di sana pun tertulis jelas kalau Ali adalah anggota polisi. Ditambah bubuk narkoboy itu merupakan tepung terigu sehingga semakin besar kecurigaan mereka. Ali yang tadinya cool seketika jadi ciut setelah identitas aslinya terbongkar. Dan ketika akan dieksekusi, tiba-tiba dari dalam air muncullah seorang polisi bernama Jay yang menyelamatkannya. Seperti di film sebelumnya, Jay selalu emosi ketika Ali, orang yang dia percaya, selalu gagal dalam melakukan tugasnya. Dan di saat genting seperti ini, sempat-sempatnya Jay menerima telepon dari istrinya Sweetie yang sedang hamil besar. Dia mengeluh karena selalu ditinggal sendirian. Dan Jay pun berjanji akan segera pulang. Setelah itu mereka berdua menghabisi para mafia yang tersisa. Sebagai hukuman karena Ali selalu ceroboh, inilah yang Jay lakukan. Kita pun diperlihatkan seorang wanita yang sedang berlatih menembak. Dia bernama Sonali, seorang polwan yang dipindah tugaskan ke sini. Inspektur pun menyuruh menunggu karena katanya dia akan memanggil salah satu anggota terbaiknya. Di ruangan, Sonali melihat borgol. Maksud hati ingin membuat kejutan, dengan sengaja dia mengunci tangannya sendiri. Tapi yang datang rupanya adalah Ali. Melihat ada gadis cantik seperti biasa, dia pun membayangkannya. Ali pun menyangka kalau Sonali adalah seorang tahanan, dan karena kasihan Ali pun mau melepaskan borgolnya. Tiba-tiba Jay datang mengejutkan sehingga malah tangan Ali ikut terborgol. Dan karena sama-sama polisi, keduanya tentu sudah saling kenal, hingga bayangan patah hati kembali muncul di pikiran Ali. So good to see you. 7 साल 7 महीने बाद. Sonali adalah detektif wanita yang diutus untuk memecahkan kasus paling fenomenal yang dilakukan oleh pencuri pintar dan ahli bernama Mr. A. Dia pintar karena mencuri hal-hal yang mustahil, dan dia juga ahli karena tidak meninggalkan jejak apapun, hanya simbol A yang selalu dia tinggalkan. Sayangnya sampai saat ini pihak manapun tak punya gambaran atau sketsa wajah Mr. A. Menurut Sonali, di semua aksinya, dia melakukan teknik penyamaran. Contohnya saat dia mencuri mahkota antik, dia menyamar menjadi seorang nenek. Dan tidak ada yang tahu bagaimana cara dia meloloskan diri. Dia mencuri barang-barang antik yang harganya sangat mahal. Dan kalau maling yang butuh uang, mungkin Mr. A sudah menjual barang-barang itu. Dan sayangnya Sonali juga tidak tahu di mana keberadaan dan diapakan barang hasil curiannya. Jay pun menambahkan kalau ada pola yang dilakukan oleh Mr. A. Setiap pencurian dia pasti meninggalkan simbol A. Dia mencuri ke berbagai belahan dunia dengan motivasi untuk menyempurnakan simbol A demi ambisi mengukir sejarah baru menjadi perampok paling jenius. Sedangkan di dalam peta untuk membentuk huruf A itu butuh garis lurus yang melewati beberapa negara. Dan sesuai petunjuk, Jay yang cerdas menyimpulkan kalau tidak lama lagi perampokan selanjutnya akan terjadi di Mumbai, India. Dan Mr. A sudah satu langkah di depan dibanding mereka. Dengan keahlian menyamarnya, Mr. A tidak ingin diketahui dunia. Bahkan dia menganggap dirinya adalah seorang seniman dan bukanlah pencuri. Inovasi-inovasi ciptaannya menambah kesan kalau Mr. A adalah pencuri cerdas yang sempurna. Begitu juga Jay yang penasaran ingin segera menangkapnya. I think we'll have fun. Singkat waktu, seorang penyelam masuk ke dalam lubang besar, lalu dia pun membobol lantai. Dan rupanya itu adalah Mr. A yang kembali beraksi. Dia pun melumuri cairan putih ke seluruh tubuh.
Lalu inilah dia yang berkamuflase menjadi patung. Jay dan Sonali kembali bertugas, dan Ali juga berjaga di tempat yang berbeda. Namun entah mengapa Jay merasa seperti ada yang salah. Sedangkan Mr. A sedang menjalankan aksinya menggunakan robot untuk mencuri berlian yang sangat dijaga ketat. Jay pun akhirnya sadar ketika mendengar kalau kalung yang dipakai manekin ini bagian tengahnya telah hilang. Rupanya bagian dari kalung dijadikan cahaya 3 dimensi seolah-olah berliannya tidak pernah hilang. Jay pun segera menyuruh Ali agar kembali ke museum. Ali yang buru-buru pun tidak sengaja bertabrakan dengan orang tua petugas kebersihan. Dan kita pun sudah tahu kakek ini adalah Mr. A. Mengetahui hal itu, Jay meminta Ali agar menghentikan orang tua itu karena hari ini tidak ada jadwal kebersihan. Namun karena pikun, kakek ini pun mengaku tidak mendengar kalau dia sudah dipanggil sedari tadi. Ketika ditanya apa yang orang tua ini lakukan karena hari ini tidak ada jadwal kebersihan, dan dengan alasan sama kalau dia pikun, kadang-kadang dia lupa kalau hari ini adalah hari libur. Dan ketika diminta tanda pengenal, si kakek pun memberikannya. Dan ketika dibalik barulah Ali sadar dia sudah tertipu. Dia pun dikejar baik di darat dan di udara. Tapi karena macet mereka pun kesulitan. Lalu Jay menyuruh Ali segera masuk ke dalam kerumunan. Namun Ali pun pasrah melihat banyaknya orang-orang yang sedang mengikuti lomba lari, sehingga dia tidak sadar Mr. A ada di antara mereka. Sonali pun kecewa atas kegagalan ini. Jika dia ada di posisinya, mungkin Mr. A sudah dia habisi dengan kemampuan menembaknya. Namun Jay mengatakan kekuatan bukan berada di tangan tetapi di dalam pikiran. Dan kini Mr. A sudah berganti wujud menjadi seorang pastur. Lalu diberitakan di media kalau Mr. A berani dan baru saja memberitahu kalau perampokan selanjutnya adalah mencuri pedang antik yang berumur 600 tahun. Mendengar itu makin tertantanglah Jay untuk menangkapnya. Singkat waktu di malam hari sambil merayu Sonali, Ali tidak yakin kalau Jay bisa menangkap Mr. A. Di siang hari saja mereka gagal, apalagi di malam hari. Sedangkan Mr. A sendiri sedang beraksi. Dan setelah sampai di hadapan pedang antik itu, tiba-tiba Mr. A sudah ada duduk santai. Tapi siapakah orang ini? Sama-sama pencuri tapi hanya ada satu yang asli. Dia pun mau mengambil pedang itu tapi Mr. A langsung mencegahnya. Dia lalu memberikannya kacamata. Dan bisa kita lihat ada sinar ultraviolet yang jika tersentuh maka alarm akan berbunyi lalu penjaga akan masuk. Ditambah cahaya elektromagnetik yang bisa saja melukainya. Bisa disimpulkan maling satu ini sangat amatir berbeda dengan Mr. A yang ahli di bidang ini. Mr. A pun baik hati memberitahu bagaimana cara mengambil pedang ini. 2 buah koin diberikan kepadanya dan yang satu untuk Mr. A. Mr. A pun melempar koin itu sehingga alarm berbunyi. Yang seketika para penjaga masuk. Dia pun menyuruh untuk mengambil pedang itu bersamaan sinar elektro melumpuhkan para penjaga. Dan setelah berhasil si maling malah membuang simbol A. Seolah-olah dialah Mr. A sebenarnya. Tapi itu adalah sebuah kesalahan besar karena Mr. A pasti akan mengejarnya. Dan si maling pun akhirnya tertangkap basah oleh Sonali. Tapi yang terjadi... Setelah ditolong si maling pun menunjukkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah seorang wanita. Mr. A pun bertanya kenapa dia merampok menggunakan namanya. Alasan wanita ini karena dia adalah penggemar berat Mr. A. Dan dia mengaku bernama Suneri. Intinya dia mengikuti Mr. A karena ingin dijadikan rekan merampoknya. Selain penggemar berat, menurutnya mereka berdua akan menjadi tim yang hebat. Namun sayangnya Mr. A senang melakukan ini sendiri dan dia juga tidak percaya siapapun. Suneri pun tetap memaksa dan meminta Mr. A untuk membuka topengnya. Dengan tegas dia mengatakan kalau dia ingin sendiri. Seharusnya seorang pencuri tidak butuh teman. Bahkan tanpa teman dia akan tetap hidup hingga jauh dari potensi pengkhianatan. Setelah itu Suneri yang akan pulang melihat seorang pria yang sedang main basket.
dan pria ini pun memanggilnya. Seketika Suneri sadar kalau dia adalah Mr. R. Tetap dengan pendiriannya, Suneri ingin ikut bergabung di aksi pencuriannya. Namun Mr. A memperingati kalau ini adalah permainan internasional, jadi harus menggunakan pikiran bukan menggunakan hati. Jika terus seperti ini maka Suneri tidak akan bisa berkembang. Mendengar itu Suneri ingin belajar banyak dari Mr. A yang sudah dia anggap sebagai guru, dan dia pun ingin menjadi muridnya. Mr. A juga mengingatkan ini bukan hanya sekedar menjadi rekan tetapi juga bayangannya. Suneri akan terikat selamanya dan tidak akan bisa kemana-mana. Meskipun tidak bisa berkata-kata, tapi akhirnya Mr. A menerima Suneri sebagai muridnya. Sementara sejak kejadian malam itu Sonali pun harus dirawat, dan Ali masih tetap berjuang mendapatkan cintanya. Ketika bertanya di mana Jay, Ali pun menjawab kalau dia sedang tidak baik-baik saja. Singkat waktu benar saja dugaan Mr. A. Rupanya Suneri bekerja untuk Jay. Ternyata dulunya Suneri adalah pencuri yang meminta ampunan Jay agar tidak dipenjara. Untuk itu Jay pun membebaskannya dengan syarat ternyata dia harus bekerja untuknya memata-matai Mr. A. Dan yang terjadi jika seandainya Suneri ketahuan dia bekerja untuk Jay, maka tamatlah riwayatnya. Untuk itu sebaik mungkin Suneri harus pandai menjaga jarak antara polisi dan pencuri, karena Suneri sendiri sudah terjebak di antara mereka. Tidak lama Mr. A datang dengan penampilan yang berbeda, bahkan Suneri pun hampir tidak mengenalinya. Dia memberikan popcorn dan di dalamnya ada sebuah paspor. Mendengar itu Suneri kaget, tapi Mr. A pun sudah mengingatkan kalau ini adalah permainan internasional. Untuk itu Suneri harus ikut kemanapun dia pergi, sedangkan Jay dia memperhatikan. Dan rupanya Mr. A akan pergi ke Brazil. Begitu juga Ali dan Jay yang mengikuti. Dan untuk sementara waktu mereka pun akan tinggal di rumah saudara kembarnya Sonali. Dan bisa kita lihat Sonali dengan gadis ini sangatlah mirip, dan dia bernama Monali. Lalu seperti biasa Ali pun membayangkannya. Namun Jay masih tetap menjadi pribadi yang banyak diam, dan dia mengingatkan Ali kalau mereka kesini untuk kerja dan bukan untuk pacaran. Di lain tempat Mr. A dan Suneri pun sudah tiba juga di Brazil. Mereka pun makan malam bersama, dan Mr. A mengatakan kalau sebenarnya ini bukanlah wajah dia sebenarnya. Dia pun kemudian bertanya, di tempat yang tidak dikenal dengan orang yang juga tidak dikenal, apakah Suneri tidak takut? Suneri pun membenarkan dia tidak mengenal Mr. A, tapi kalau dilihat dari matanya Mr. A memiliki hati yang jujur. Sejak kehadiran Suneri, Mr. A pun sangat mempercayainya. Begitu sebaliknya Suneri bertanya apakah dia percaya padanya. Namun sebelum dijawab, alarm berbunyi menandakan kalau malam ini Mr. A harus segera istirahat, dan mereka pun akan berlatih besok jam 6 pagi. Ternyata pencuri juga mempunyai jadwal dan tingkat disiplin yang tinggi. Lalu di keesokan paginya Suneri yang menunggu terkejut ketika Mr. A datang dengan penampilan yang berbeda. Yang hal itu pun mengingatkan kepada pria yang pernah menari bersamanya. Dan mulai kali ini Mr. A tidak akan menyembunyikan identitasnya baik wajah ataupun namanya, karena dia sudah percaya dengan Suneri. Dan inisial A yang selalu dipakai Mr. A artinya adalah Aryan. Aryan mengatakan sebelumnya tidak pernah ada orang yang dia percaya, tapi kali ini baik hidup atau mati Suneri akan selalu bersamanya. Dan sekali lagi Aryan bertanya apakah Suneri percaya padanya. Dengan mengangguk Suneri pun percaya. Dan untuk lebih yakin dengan arti kepercayaan ini, Aryan menyuruh Suneri melompat ke dasar jurang. Jelas dia pun terkejut dengan apa yang Aryan lakukan ini. Dan untuk membuktikannya Suneri dan Aryan pun melompat bersama. Dan sebelumnya bisa kita lihat ada tali yang menghentikan mereka, yang pada akhirnya Suneri pun dinyatakan lolos dari ujian pertamanya menjadi pencuri internasional sepertinya. Aryan pun mengajari seluruh ilmu-ilmu yang dia ketahui. Begitu juga Ali yang semakin dekat dengan Monali. Singkat waktu Aryan yang sedang jalan-jalan melihat Jay yang sedang sendirian. Karena sama-sama orang India, mereka pun berkenalan dan Aryan memperkenalkan diri dengan nama Amit. Keduanya pun saling berbohong. Amit mengaku sebagai kolektor koin antik, sedangkan Jay mengaku sebagai penulis. Tiba-tiba Aryan menerima telepon dari Suneri. Begitu juga tidak lama Jay yang ditelepon juga. Padahal Aryan sudah mulai curiga siapakah sebenarnya Jay ini. I hope so.
Tidak lama Suneri menemui Jay sambil dia memberi informasi kalau Mr. A ternyata bernama Aryan dan dia juga tahu wajah sebenarnya. Namun Jay memperingati untuk mendekatinya saja, bukan untuk jatuh cinta. Dia pun harus bisa memilih polisi yang tidak dia percaya atau pencuri yang dia percaya. Of course. Aryan dan Suneri pun jalan-jalan di sebuah museum. Dan misi kali ini mereka akan mencuri koin pertama yang dibuat oleh manusia dengan harga 150 juta dolar. 150 करोड़ से होगी। Singkat cerita, esok harinya diadakanlah festival tahunan. Dan seperti biasa Suneri memberi informasi kepada Jay. Dan Jay mengatakan jika nanti Aryan melakukan aksinya, Suneri harus memberikan tanda dengan alat kecil dan dia hanya tinggal menekan alat itu. Tanpa sadar Aryan pun sudah memperhatikannya di kejauhan. Kini Suneri pun jadi galau sendiri. Aryan yang sudah tahu tidak memberitahu kebenaran ini. Malah dia menanyakan bagaimana kalau besok dia mati. Mendengar itu Suneri pun makin dibuat bingung. Di malam harinya di sebuah pesta, Aryan yang sudah tahu semuanya pun mendekati Jay. Dan Jay sadar kalau selama ini dia adalah Mr. A. Pertemuan ini sekaligus mengungkap jati diri mereka masing-masing. Jay seorang polisi dan Aryan adalah Mr. A si pencuri jenius. Jay pun tidak main tangkap begitu saja. Sesama pria sejati mereka pun akan saling membuktikan siapa yang terbaik. Kemudian Jay dengan sepucuk pistol di tangan mengatakan kalau ini adalah kematian dan pengkhianatan yang sempurna. Dia sudah tahu kalau Suneri bekerja untuk Jay. Untuk itu dia menunjukkan jika peluru dan senjata ini takkan berkhianat. Dia menyuruh Suneri menembak karena hanya dirinya lah yang hanya boleh menghabisinya. Aryan pun terus memaksa menembak tapi Suneri jelas tidak akan sanggup. Tapi ketika digertak rupanya Suneri berani menembak meskipun tidak terjadi apa-apa. Dan Aryan memberikan kesempatan sekali lagi karena ini harus diakhiri. Tapi lagi-lagi tidak terjadi apapun. Begitu juga dengan yang Aryan lakukan. Hingga Aryan menyatakan kalau ini adalah peluru terakhir. Suatu kebenaran jika Aryan harus mati di tangan Suneri. Dan kali ini Suneri lebih baik menembak dirinya sendiri daripada harus mengkhianati orang yang dia cintai. I love you. Nyatanya mereka pun saling mencintai satu sama lain. Hingga tibalah di hari perampokan. Bisa kita lihat banyak anak-anak yang datang, begitu juga Ali dan Jay yang sudah bersiap. Namun mereka tidak menyadari dengan keberadaan Suneri dan Aryan. Kini mereka pun beraksi dengan mengeluarkan serangga buatan yang membuat semua anak-anak ketakutan. Ali pun segera menyuruh penjaga untuk membiarkan anak-anak pergi dan menahan orang-orang dewasa. Tapi dia sudah salah karena Aryan dan Suneri menyamar sempurna seperti kurcaci. Di situ barulah Jay menyadari kurcaci di sana menjadi orang dewasa. Mereka lanjut ke tempat di mana Aryan tinggal, tapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Tiba-tiba telepon berdering dan itu adalah Suneri yang memilih untuk ikut bersama Aryan. Jay pun semakin geram dan berjanji akan menghabisi keduanya. Dan kita pun tahu Jay tak akan menyerah hingga mereka pun melakukan aksi saling kejar. Di tengah jalan Aryan dan Suneri pun berpisah. Hingga Aryan dan Jay bertemu lalu memutuskan untuk adu kekuatan. Tapi Aryan sudah merencanakan semuanya sehingga dia lolos lalu terjun dengan parasutnya. Dan lagi-lagi Jay tidak mudah disepelekan. Dia juga mengejar dan nekat ikut terjun juga. Hingga Jay dan Aryan berduel. Tapi tidak lama datang Ali yang berhasil menangkap Suneri. Jay pun berhenti dan meminta Aryan menyudahi semua ini. Jika dia sayang dengan dirinya sendiri, maka Aryan harus ikut dengannya ke penjara. Tapi kemudian Suneri tiba-tiba menembaknya. Jay pun heran apa yang telah dia lakukan. Suneri mengatakan kalau dia mencintainya.
Mendengar itu Jay membebaskan dia dan hukumannya adalah perbuatannya sendiri. Singkat waktu 6 bulan kemudian, Suneri memulai hidup barunya dengan membuka sebuah kafe. Dan rupanya Aryan juga ada di sana. Ternyata penembakan waktu itu adalah bagian dari rencananya. Dan tidak lama tiba-tiba semua pengunjung menghilang. Dan di sana sudah ada Jay. How about a beer? Dia pun memesan segelas bir, sambil mengatakan kalau mereka saling mencintai maka tidak akan ada yang kehilangan nyawa. Untuk itu dia meyakini jika Aryan masih hidup. Dan Aryan sendiri sudah mengakhiri kisah seorang pencuri. Dia memberikan semua data-data seperti uang, barang curian, dan info mengenai dirinya yang disimpan di dalam sebuah jam. Lalu dia pun akan menyerahkan diri dan akan ikut dengan Jay. Tapi karena ini adalah sebuah kisah cinta, Jay pun akhirnya membebaskan mereka berdua. Lalu film pun sudah berakhir. Begitulah alur cerita film Doom 2. Meskipun ceritanya tidak terlalu membuat penasaran, tapi adanya kritik Roshan membuat film ini layak untuk ditonton bagi penikmat film India. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur film selanjutnya.